didukung oleh kali mewawancara rekan-rekan Anda, Pak, dan mereka semua mengakui memang ada yang aneh tampaknya, kok tiba-tiba ini jadi tersangka, kok tiba-tiba kasus administrasi kependudukan jadi tersangka, tiba-tiba kasus penyidik sudah hampir kadaluarsa tiba-tiba dijadikan tersangka. Ada keanehan-keanehan yang tidakkah Anda sadari? Dan ada perbedaan antara kejahatan dengan kesalahan. Lah kalau kesalahan dijadikan alasan untuk mentersangkakan, saya kira manusia Indonesia ini bisa jadi tersangka semua. Apakah itu disadari, Pak, oleh DPR? Itu ada keanehan jelas ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kasus Budi Gunawan ini adalah ujian kredibilitas dan ujian independensi KPK. Maka saya sebagai politisi yang pro pemberantasan korupsi, pro KPK, menuntut KPK bertanggung jawab secara hukum atas kasus Budi Gunawan ini. Kalau soal yang lain-lain menurut saya itu hanya reaksi yang tidak penting. Kenapa penting sekali untuk Anda kasus Budi Gunawan ini? Penting sekali untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengapa? Sebab tadi saya katakan ini adalah ujian independensi KPK. Apakah betul KPK sampai saat ini tetap menjaga independensinya atau tidak? Apakah ada intervensi politik dalam kasus ini atau tidak? Ini penting. Oleh sebab itu harus diselesaikan secara hukum tentunya, bukan secara politik. Sebab kalau KPK mengambil langkah inisiatif menyelesaikan kasus ini secara politik, pada saat itu sebetulnya KPK telah surrender tadi, Pak Benny, menyerah tadi. Bolehkah saya bertanya to the point kepada Oke, Anda? silakan. Apakah memang DPR menginginkan Budi Gunawan menjadi Wakapolri? Kalau soal beliau menjadi Wakapolri itu bukan urusan Dewan. Malah saya meminta Dewan tidak usah ikut-ikutan menentukan soal itu. Berarti memang ada yang ikut-ikutan? Itu urusan institusi kepolisian ke dalam. Berarti dan ada teman-teman Anda yang secara tidak mungkin resmi? Mungkin saja ada yang punya kepentingan itu, silakan. Tapi saya ingin katakan itu bukan ranah politik Dewan, bukan. Undang-undang kepolisian tegas. Persetujuan itu karena hanya kemudian untuk akan bisa dibaca keinginan keras harus mengkelirkan dan sebagainya, itu karena memang ada kepentingan untuk menempatkan. Kalau saya menuntut KPK mempertanggungjawabkan secara hukum langkahnya ini, bukan dalam konteks mau meminta beliau jadi Wakapolri, tidak. Poinnya adalah itu tadi, menjaga kredibilitas dan independensi KPK ini. Betul nggak tuduhan ini? KPK betul nggak? Mas Imam, bahwa KPK punya motif politik dalam menentukan Budi Gunawan? Kan itu yang kita mau. Tolong dijawab. Saya tidak tahu. Kan begitu, Pak. Ya, saya setuju. Dan Anda kan tim 9. Ya, Anda mestinya tim 9 melakukan gugat ini habis-habisan. Enggak, ini mau menggugat ini sebentar. Iya. Nah, jadi begini, kalau saya bukan ahli hukum, tapi ada common sense. Kalau ini dikesankan ya konflik KPK dengan kepolisian, kemudian ini kaitannya dengan BG yang menjadi polisi, maka gelar perkaranya menurut saya harus di lembaga yang netral. Nah, oleh karena itu syukur-syukur itu kalau itu gelar perkaranya di negara, kalau kejaksaan itu dianggap tidak netral juga, buatlah itu tim yang betul-betul dianggap netral, tidak ada kepentingan. Saya tidak bisa bayangkan kalau gelar perkaranya di kepolisian ya yang menyangkut tentang polisi. Oleh karena itu kalau kita mau strukturnya agak sedikit total gitu ya, konflik of interest sangat mungkin terjadi. Nah, bahwa terus ada pertimbangan ini kalau dibuka, kalau saya sampai hari ini masih mengatakan kalau dibuka ini ada kemungkinan KPK yang tercederai kalau ternyata tuduhannya tidak terbukti, tapi kalau ternyata terbukti sama sebaliknya juga akan terjadi sebuah. Nah, ini mungkin cost politik yang dihitung-hitung oleh Pak Ruki dalam dan lebih berat hitungannya yang mana, Mas Imam? Saya sebagai anggota tim 9, walaupun Anda di sini sebagai sosiolog, itu hitungannya akan lebih berat. Kalau saya nggak perlu ikut-ikutan politik, gelar perkara itu di mana? Ya, tapi di tempat yang netral, jangan di tempat yang kemungkinan menjadi ada konflik of interest. Tapi itu jauh, Pak Imam. Yang paling dekat adalah KPK melakukan audit ke dalam. Itu dulu.
Ya. Audit itu penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Sudah nggak itu dilakukan? Sudah dilakukan. Saya percaya KPK sampai saat ini. Terus terang. Walaupun partai saya juga banyak kader yang di ini KPK, kami dukung KPK. Termasuk kalau ya. Tapi saya ingin untuk kasus ini silakan KPK audit ke dalam, Pak. Saya Perlu ingin klarifikasi audit. sedikit, Pak. Ketika pimpinan KPK yang lama memutuskan, kemudian dieksekusi oleh kami yang baru untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, telah dilakukan pembicaraan yang sifatnya teknis antara deputi kami dengan Jaksa Agung Muda. Dan ketika itu dinyatakan dengan segala kelengkapannya, mereka mengatakan bahwa perkara ini telah lengkap. Penyerahannya kepada Jaksa Agung. Setelah diserahkan kemudian oleh Jaksa Agung diserahkan kepada kepolisian. Dan karena memang ada siapa yang lebih dulu menangani, nah kemudian timbul masalah seperti itu. Saya katakan jangan tanyakan ke KPK, tanyakanlah ke Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung sudah menyatakan itu lengkap. Ada bukti-bukti tertulis berita acara penerimanya. Nah itu yang harus dikritisi anggota DPR, Pak. Tim 9 kan sudah kerja juga. Apa hasil tim 9 ini? Kita Pak nggak Imam? punya kepres, apa yang mau diharapkan? Ya kalau Orang enggak katanya, kalau kita enggak ada selama kepresnya ini- tangan hari kerja ini- dong. Lah, Tangan hari- kerja Loh, kalau ini enggak ada kerja kepres. hari ini kerja ini, Oh, iya. Pak. Kalau DPR kan kerja digaji, kita ini kerja tiap hari. Nggak digaji gitu Tanpa loh. digaji. Masalah BG selalu akan menarik untuk dibahas, apalagi ada kemudian prediksi menjadi Wakapolri dan sebagainya. Cuma yang sudah di depan mata adalah mungkin Perpu akan keluar. Tapi yang pasti bulan Desember sudah selesai. Dan pemerintah dalam waktu dekat katanya akan segera membentuk pansel KPK. Saya ingin kita membahas itu. Bicara ke depan, melihat ke depan pansel KPK dan apa komisioner yang dibutuhkan yang seperti apa untuk dengan tantangan yang seperti ini. Saya mau mulai dulu dari Pak Muzamil. Pansel KPK, Anda sudah ada jagoan nama-nama minimal panselnya dulu begitu? Di undang-undang kita memang ada kekosongan. Contoh, kalau pimpinan KPK 5 tahun, boleh nggak dia bisik-bisik dalam jabatan dia untuk jadi Jaksa Agung atau jadi wakil presiden? Menurut saya, seharusnya tidak boleh. Agar independensi itu terjaga. Kalau dia sudah colek-colek, maka dia bisa menjanjikan, kalau Anda pilih saya, orang Anda kita amankan loh, kita kurangkan hukumnya. Itu kosong, undang-undang kita tidak mengatakan itu. Oke. Dalam 5 tahun dia tidak boleh masuk ke dunia politik, harus tegas. Kalaupun dia berhenti di tengah jalan, tunggu 5 tahun nanti. Hak dia untuk berpolitik. Jadi ini Anda akan mengusulkan itu akan menjadi bagian utama Itu. dalam pertimbangan Ya. yang baru. Kedua, soal etika. Lembaga pengawasan etika menurut saya permanen. Kenapa? Karena abuse of power. Sebuah lembaga yang kekuasaannya luar biasa, power tends to corrupt. Itu udah hukum besi. Semakin luar biasa kekuasaannya, semakin penyalahgunaannya luar biasa. Maka bagi saya, lembaga pengawas yang permanen penting. Pak Zul, Anda sendiri masih berminat untuk mencalonkan diri lagi periode berikutnya? Tapi rasanya sudah cukup. Satu periode itu 4 tahun dengan kerja keras kan sudah cukup lumayan. Jadi sudah tidak mau kita berikan kesempatan kepada kader-kader terbaik yang lagi untuk memimpin kader-kader di KPK. KPK. Ya, kader-kader termasuk di di mana? KPK, masuk di luar KPK. Ah.